Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwit Abe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan bahas terkait dasar dari manajemen proyek. Oke, yang pasti untuk pertama kita harus merencanakan dari proyek itu sendiri. Ada dua hambatan dalam perencanaan yang baik. Yang pertama adalah paradigma yang berlaku dan yang kedua adalah sifat dasar dari manusia. Paradigma adalah keyakinan tentang seperti apa dunia itu. Anda dapat mengetahui apa yang diyakini orang dengan melihat apa yang mereka lakukan. Karena mereka selalu berperilaku secara konsisten dengan keyakinan yang mereka pegang teguh. Sebenarnya kalau kita cerita alasan mengapa orang tidak membuat rencana adalah karena mereka merasa aktivitas itu menyakitkan. Beberapa individu, terutama insinyur dan programmer, khawatir bahwa mereka akan dihadapkan pada perkiraan durasi tugas yang telah buat menggunakan tebakan terbaik mereka, ya. Jadi yang telah mereka buat kadang takut nggak sampai tujuan. Karena mereka tidak memiliki data historis untuk digunakan. Hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tetapi mereka juga tahu angka-angka tersebut sangat tidak pasti. Dan mereka takut kegagalan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan membuat mereka mendapat masalah. Anda bisa perhatikan gambar yang ada di bawah ini, ya, dari kurva pain curve di project yang overtime. Ya, Anda bisa melihat hasil bersih dari berada di kurva ini adalah mengalami proyek dengan rasa sakit. Karena rasa sakit total ini dialami atau diwakili oleh area di bawah kurva. Anda bisa perhatikan di sini. Kemudian di kurva kedua pada gambar tersebut ada banyak rasa sakit di awal, tetapi berkurang seiring waktu dan total area di bawah kurva lebih kecil daripada yang di bawah kurva 1. Ya, perhatikan pain dan time-nya. Nah, dari sini maka ada istilah keharusan mutlak dari perencanaan. Yang pertama adalah kontrol atau pengendalian dilakukan dengan membandingkan di mana Anda berada dengan di mana seharusnya Anda berada, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Tidak ada rencana, tidak ada kendali. Di sini memprediksi masa depan itu mudah, mengetahui apa yang terjadi sekarang itu sulit. Ya, ini saya ambil dari Fritz R.S. Dressel. Di sisi planning define, kita bicara terkait perencanaan itu cukup sederhana untuk menjawab pertanyaan yang bisa ditunjukkan di gambar berikut ini, ya. Anda bisa melihat siapa, apa, kapan, mengapa, berapa, dan berapa lama. Pertanyaan yang sering Anda pelajari jika Anda pernah mempelajari metode wawancara. Sesederhana itu, dan itu sulit. Terutama pertanyaan seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tugas yang tidak memiliki riwayat. Hal ini adalah terkait pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Seperti yang dikatakan teknisi, Anda tidak dapat menjadwalkan suatu kreativitas. Untuk merencanakan proyek di sini, ya, dengan benar Anda harus memperhatikan 3 jenis aktivitas yang dilakukan selama masa pekerjaan itu sendiri. Itu adalah strategi, taktik, dan logistik. Strategi mengacu pada keseluruhan metode yang Anda terapkan untuk melakukan pekerjaan, terkadang disebut sebagai rencana permainan. Di sini untuk perencanaan bahan, Anda bisa ngambil contoh terkait bahan minimum yang terkandung dalam suatu rencana proyek. Sebaiknya simpan dalam database proyek terpusat, karena awalnya di sini di file elektronik hanya akan berisi terkait rencana. Saat proyek dikelola, laporan, perubahan, dan dokumen lain akan ditambahkan. Sehingga ketika proyek selesai, file tersebut akan berisi lengkap dengan proyeknya yang dapat digunakan oleh orang lain sebagai data untuk merencanakan dan mengelola proyek mereka sendiri. Berikut ini adalah cara untuk menyusun rencana proyek. Anda bisa melihat ini secara ringkas bagaimana Anda mengemas dari suatu perencanaan proyek. Ada pernyataan masalah, pernyataan misi proyek,
Kemudian tujuan proyek Anda apa, kemudian ada persyaratannya, ada struktur rincian kerjanya, kemudian keluar dari kriteria, setiap tonggak sejarah harus memiliki kriteria yang ditetapkan yang akan digunakan untuk menentukan apakah tahap pekerjaan sebelumnya itu sudah benar-benar selesai. Kemudian spesifikasi item akhir harus dipenuhi. Hal ini berarti spesifikasi teknisnya itu harus terukur ya, dari sisi spesifik arsitekturalnya, kemudian kode bangunannya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada scheduling atau jadwal, kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan, ini terkait orangnya, peralatannya, bahan-bahannya, dan kemudian fasilitas yang digunakan. Dan pastinya adalah ada sistem kendali di dalamnya. Nah, kalau terkait tentang penandatanganan rencana, ya di sini setelah rencana disiapkan, itu harus disiapkan dan diserahkan kepada pemangku kepentingan, ya. Siapa yang ngasih proyek kepada Anda untuk ditandatangani. Nah, tanda tangan di sini ini berarti bahwa individu tersebut berkomitmen pada kontribusinya, kemudian setuju dengan ruang lingkup pekerjaannya yang harus dilakukan dan menerima terkait spesifikasi sebagai suatu hal yang valid. Tanda tangan di sini ini adalah bagian dari kontributor, tidak berarti jaminan kinerja. Ini adalah komitmen Anda. Nah, kalau dalam suatu proyek di tengah perjalanan, kadang ada yang namanya mengubah rencana. Nah, alangkah lebih baiknya untuk berpikir sebelum rencana itu diubah. Karena apa? Setelah dikembangkan, tidak akan pernah berubah misalnya. Tapi ini sering tidak realistis. Karena tidak ada yang memiliki pandangan ke depan, masalah yang tidak terduga dan kemungkinan muncul, ya. Di sini tidak ada yang istilahnya perubahan secara tertib, kemudian prosedur, perubahan standar, kemudian dari sisi terlambat jadwalnya tidak memadai atau mungkin dari kinerja dari semuanya terlambat. Nah, di sini Anda bisa mengikuti saran kalau sampai terjadi perubahan suatu proyek. Yang pertama, perubahan harus dilakukan hanya jika terjadi penyimpangan yang signifikan. Oke. Yang kedua, penyebab perubahan tersebut harus didokumentasikan untuk referensi dalam perencanaan proyek di masa depan. Karena apa sih itu terjadi kendala gitu ya. Yang ketiga, jika perubahan ruang lingkup tidak diidentifikasi dan tidak dikelola dengan baik, proyek mungkin akan melebihi anggaran dan terlambat dari jadwal. Anda bisa melihat gambar di sini bagaimana melakukan perencanaan saran yang efektif, ya, perencanaan yang efektif dari gambar satu, dari merencanakan, yang kedua bagaimana rintangannya, kemudian orang-orang melaksanakannya bagaimana, untuk berpartisipasi dengan siapa, dengan menggunakan struktur rincian kerja, dan akhirnya melakukan perencanaan dan menyiapkan, melihat tujuan melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian untuk perencanaan proyek ada 5 hal. Anda bisa melihat di sini, menentukan masalah yang akan dipecahkan, mengembangkan misi, mengembangkan strategi, kemudian menulis pernyataan ruang lingkup untuk menentukan batas proyek yang bisa dikerjakan dan yang tidak. Dan yang kelima, pastikan Anda harus mengembangkan WBS, Work Breakdown Structure. Kemudian yang keenam, dengan menggunakan WBS, perkirakan durasi aktivitas, kebutuhan sumber daya dan biaya itu sesuai dengan lingkungan kerja Anda. Dan yang ketujuh, Anda siapkan jadwal dan anggaran induk proyek. Yang kedelapan, menentukan struktur organisasi proyek, apakah matrik ataupun hierarki. Oke, terserah Anda suka yang mana. Kemudian yang ke-9, buat rencana proyek. Dan yang terakhir adalah merencanakan proyek tersebut untuk ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan proyek. Nah, point view-nya Anda bisa perhatikan apa saja nih yang harus kita jadikan point of view-nya. Jika Anda tidak punya rencana, pastikan Anda tidak punya kendali. Gunakan kriteria keluar untuk menentukan kapan suatu pencapaian telah benar-benar dicapai. Anda bisa melihat rencana ditandatangani dalam rapat, bukan dengan mengirimkan melalui surat atau kantor, ya. Simpan semua dokumentasi proyek dalam file proyek elektronik. Dari situ Anda bisa memperhatikan bagaimana Anda bisa mengendalikan, merencanakan dengan baik supaya proyek-proyek Anda semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, itu tadi video dasar manajemen proyek. Segera lakukan yang terbaik dari versi Anda. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.